Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 1-3 yang berbunyi, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah, hanya oleh kebangkitan Tuhan Yesus, umat manusia selayaknya harus memuji dan memuliakan nama-Nya. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini merupakan suatu bentuk wujud ungkapan syukur, terima kasih dari Rasul Petrus yang telah merasakan adanya kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang sudah memberikan kesempatan kepada seluruh umat manusia untuk boleh menerima kelahiran maupun hidup yang baru oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang menjamini kita untuk mendapatkan hidup yang selayaknya karena Ia bangkit dari antara alam maut, dari kuasa kematian kekal itu, sehingga kita sebagai umat manusia, terutama yang mau beriman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Kepala Gereja, dan juga adalah Juru Selamat bagi semua umat manusia, itu sudah selayaknya oleh anugerah Tuhan Yesus dapat menerima suatu keselamatan kekal, dan kita ini adalah sebagai bagian dari keluarga besar kerajaan Allah Bapa kita. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita selalu mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita umat manusia secara menyeluruh, karena Dialah satu-satunya pemelihara dan Sang Pemilik hidup dan mati kita umat-Nya, yang telah memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk tidak hanya mengenal tapi juga menerima Tuhan Yesus Kristus itu satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia, sehingga hidup kita ini dapat mencerminkan sebagai orang yang beriman percaya kepadanya, sebab kita sungguh-sungguh sudah memperoleh jaminan keselamatan daripadanya, yaitu suatu keselamatan yang kekal, yang selama-lamanya bersama Dia di surga. Oleh sebab itu, maka hendaknya kita orang yang mengaku diri baik pribadi maupun sebagai keluarga atau sebagai suatu persekutuan jemaat yang beriman percaya hanya kepada Kristus saja, yang sudah menerima jaminan keselamatan kekal oleh kebangkitan Tuhan Yesus dari kuasa maut, dari kuasa neraka itu, mau mempersembahkan hidup kita ini hanya untuk mau menyembah, melayani, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, serta mau melakukan segala tugas tanggung jawab dengan penuh ketaatan dan kesetiaan yang mengarah untuk memuji dan memuliakan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia ini. Dan dengan tanggung jawab kita, sungguh pasti Ia juga memberikan kepada kita untuk memampukan kita sekaligus
dapat menghasilkan buah-buah yang dikerjakan oleh pekerjaan Roh Kudus di sepanjang hidup kita di muka bumi ini. Oleh sebab itu, biarlah orang lain juga dapat kita ajak bersama, mereka yang dapat kita temui kapan dan dimanapun mereka berada, akan menjadi tertarik untuk mengenal satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Lalu mereka yang memang mau menerima Dia, beriman percaya kepada Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya juga, akan senantiasa membuat hati bersuka cita. Ingatlah akan janji firman Tuhan, sebagaimana juga sebagai suatu ajakan bagi kita. Di dalam Filipi 1 ayat 21-22 ini berbunyi, "Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu." Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kalau firman-Mu hari ini sudah mengingatkan kami ketika kami berada dan masih terus berada di muka bumi. Itu berarti bahwa kami harus mau mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu dengan takut dan gentar, karena kami sungguh-sungguh telah mendapatkan jaminan keselamatan oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, dari kuasa maut, kuasa neraka itu. Maka sudah selayaknya kami mau memakai hidup kami ini sebagai sarana-Mu untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu, Allah yang maha baik bagi kami umat-Mu. Sekarang tentu saja ada di antara kami yang menderita akibat sakit penyakit, tapi kami percaya dengan pertolongan, mujizat, kesembuhan, kepulihan dari kuasa sakit itu, pasti Tuhan juga beri dan anugerahkan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.